Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Azail Fatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD serta pengajar praktik Ibu Titi Ilmina SPD MPD. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nadiem Makarim. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran kali ini, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B dan A berdasarkan model prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan keterampilan murid dalam pemanfaatan gadget melalui program DigiArt. Selamat siang Pak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Selamat siang, silakan ada yang bisa dibantu Ibu calon guru penggerak. Amin, tinggal sedikit lagi nih Pak, dan ini merupakan aksi nyata pamungkas, aksi nyata terakhir di modul terakhir Pak, iya. Tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi hari ini tujuan saya bertemu Bapak ini mau berdiskusi Pak tentang program yang akan saya buat Pak untuk kalau rencana untuk di guru penggerak itu 1 tahun ke depan. Nah mungkin ini ya, tapi untuk di murid mungkin ini sambil bisa untuk patokan Bapak saya juga ada di sini. Jadi untuk program yang saya rencanakan itu Pak tentang judulnya DigiArt. Ya, DigiArt itu Digital Artistry Through Apps. Jadi anak-anak itu bisa membuat karya seni digital menggunakan aplikasi kreatif. Nah, kenapa saya membuat program itu, terinspirasi membuat program itu karena selama ini di dalam kelas itu kan memang anak-anak diberi kesempatan untuk menggunakan gadget. Tapi terkadang anak-anak memanfaatkan gadgetnya itu dipakai untuk hal-hal yang kayak main game, kemudian hanya foto-foto seperti itu. Nah, kegiatan saya ini itu bertujuan untuk mengarahkan anak-anak supaya dapat memanfaatkan aplikasi yang ada di HP itu untuk lebih berkarya begitu Pak, berkreatif. Kemudian kalau bisa dari aplikasi itu, dari hobi yang mereka tekuni bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kemudian yang akan saya tawarkan ke anak-anak itu tentang dia bisa membuat videografi, kemudian fotografi, desain grafis, atau juga kalau mereka tidak menyukai ketiga-tiganya, mereka bisa menjadi aktor di dalam film itu tadi. Misalnya ada temannya yang suka fotografi atau videografi, dia yang jadi modelnya begitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak gimana Pak untuk programnya? Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya juga merasa bersyukur ini dengan rencana kegiatan Ibu Nur Aziz ini, dan saya pikir ini insya Allah sebagai kepala sekolah itu saya mendapatkan penuh semoga kegiatan ini betul-betul bermanfaat. Karena penggunaan gadget di kalangan anak itu sebenarnya agak susah dihindari. Tinggal kita bagaimana mengarahkan mereka dengan gadget itu supaya lebih berdampak positif kepada anak kita. Dan saya pikir program yang Ibu Aziza tawarkan ini betul bagus. Nanti tinggal kalau misalnya katakan dibutuhkan, misalnya itu kan pakai data ya. Nanti kita kasih. Alhamdulillah.
Maksudnya nanti kita diprogram bisa kalau kita ada wifi bisa kita manfaatkan itu dan nanti mungkin kita sisihkan budget misalnya kan untuk satu tahun ya satu tahun depan bisa di perubahan nanti kita anggarkan masuk ke untuk kegiatan pembelajarannya Aisyah dengan teman-teman yang lain tentunya untuk itu penyediaan datanya ya. Saya mendukung kegiatan ini dan saya pikir hari ini bisa kita kembangkan. Tentu ini betul-betul bisa bermanfaat lebih baik untuk anak-anak kita dan pada saatnya insya Allah kalau misalnya dan hasilnya nanti itu katakan misalnya itu bisa kita ada kegiatan tambahan misalnya yang kecil dari sekolah kita ikut sekolah kita saja dulu misalnya untuk merangsang anak-anak berkreativitas itu bisa kita adakan semacam expo lingkungan kita sendiri antar siswa lah. Dan saya pikir dengan seperti itu anak kita bisa minimal mengurangi pemanfaatan gadget ke hal-hal yang tidak yang negatif ya. Saya pikir itu. Jadi memang output untuk kegiatan ini kan itu nanti berupa video sama foto. Mungkin pamerannya seperti kayak menonton begitu. Jadi nanti murid yang lain sambil bisa mengapresiasi teman yang lain, yang satunya menampilkan video hasil karyanya, fotografi hasil karyanya seperti itu Pak. Terus saya juga akan menstimulus anak-anak bahwa sebenarnya dengan begini ini kan sebuah hobi. Hobinya ini sebenarnya bisa dibayar seperti yang sering kita lihat Atta Halilintar, kemudian Ria Ricis itu kan bermula dari YouTube yang hanya vlog-vlog tentang ngeprank atau makanan. Nah itu saya gini ke sana biar mereka juga tidak menjadi korban atau hanya mengeluarkan uang, tapi mereka juga bisa mendapatkan dan untuk penggunaan aplikasi ini kan memang kalau untuk fotografi itu tidak dibutuhkan data Pak, tapi untuk editing video ada aplikasi yang elemennya butuh data. Nah itu makanya di rencana selanjutnya itu memang butuh dukungan dari kepala sekolah dan sekolah untuk penyediaan wifi gitu Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah ada, tinggal kita tambahkan mungkin kalau selama ini katakan misalnya untuk kepentingan kegiatan sekolah, kegiatan kantor, mungkin kita tambahkan kegiatan yang lain. Ya, alhamdulillah Bapak sudah mendukung secara moral dan materi. Ya, yang pasti beginilah, yang pasti sebisa mungkin dengan keterbatasan sekolah yang ada ini sebisa mungkin hal yang sifatnya bisa membuat anak kita lebih kreatif tentu ya sebagai penanggung jawab tentu saya akan mendukung penuh. Kalau misalnya memang agak terbatas, ya bisa kita nanti akan sharing lah, tidak ada masalah. Nah itu Pak, mungkin ada masukan terkait program ini? Pokoknya kalau saya direncanakan betul, karena biasa dari perencanaannya direncanakan betul step-stepnya seperti apa, waktunya, kemudian diajarkan kepada anak-anak, kemudian tagihannya jelas. Tagihannya jelas, katakan misalnya kita sudah memberi mengajarkan kepada mereka bagaimana teknik pembuatannya, kemudian mungkin dalam waktu berapa lama misalnya, sehingga mereka tidak bisa, paling tidak sudah bisa berkreasi. Nah setelah itu ya itu tadi kalau kita lihat sudah lihat hasilnya, mungkin ini kan nggak bisa berlangsung hanya 1-2 kali, tentu berkali-kali misalnya kan untuk melatih mereka. Nah kalau perlu misalnya nanti kalau misalnya katakan dari semua anak kita itu kan tidak mungkin semuanya lah berbakat, pasti ada lah, pasti mungkin ada beberapa saja. Nah dari misalnya setelah kita evaluasi, ternyata ada anak kita katakan bisa 1, 2 atau 3 orang yang betul-betul punya potensi, itu kita kembangkan. Jadi maksudnya kan di mana-mana saja begitu pasti. Mungkin dari sekian anak kita paling tidak seluruhnya lah yang bisa punya potensi ke situ, karena mungkin dengan berbagai keterbatasan kan. Dengan munculnya mungkin 1, 2, 3 orang saja misalnya yang bisa betul-betul tertarik punya bakat ke situ, itu yang kita nanti semakin dorong
Nah, sehingga mungkin dengan 3 orang ini bisa siapa tahu nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan keluar lomba-lomba bikin video. Itulah yang kita dorong nanti ya. Dengan begitu kan 1-2 orang ini nanti bisa mengangkat nama sekolah bebas. Dan ini juga bisa membantu sekolah kalau misalnya ada kegiatan mereka yang sudah mulai mendokumentasi, jadi bukan hanya guru-gurunya tapi anak-anak juga mengambil peran di dalam kegiatan tersebut. Baik, Pak. Kemudian kalau mungkin Bapak boleh saran, ini kan awalnya kegiatan kokurikuler Pak, lanjutan dari mata pelajaran saya kalau di kelas, misalnya yang tidak tuntas yang nanti bisa dilanjutkan di kegiatan ini. Kalau menurut Bapak ini memang sudah dibiarkan saja di program di kokurikuler atau bisa di bisa kita masukkan di kegiatan ini terang misalnya kita carikan satu waktu misalnya, atau misalnya kan kita punya kegiatan Jumat itu agak longgar di situ. Kalau bisa kita manfaatkan mungkin 1 jam di kegiatan itu bagus. Bisa kita sisihkan kegiatan itu dalam masalah. Nanti tinggal kita atur waktunya. Dan nanti apakah misalnya kegiatan olahraganya misalnya kita agak kurangi, kegiatan yang kita kurangi sih kita masukkan kegiatan ini. Bisa lah ya. Karena kendalanya kalau di luar jam sekolah itu menghadirkan anak-anak. Iya. Sampai kita repot juga anak-anak berkarya kan nggak sempat apa alasannya kan bisa tinggal ini bikin saja programnya termasuk schedule-nya juga kan masuk yang tadi di pagi kita diskusikan dengan teman-teman yang lain juga di hari Jumat ini kita memperkuat Jumatnya atau di hari lain yang bisa kita masukkan nanti. Walaupun misalnya konsekuensinya harus bertambah jam tunanya atau di mana kan akhirnya beresiko. Ada lagi Pak? Kita lihat dulu perkembangan seperti apa, nanti lah dari misalnya kegiatannya anak-anak tentu kan ada misalnya ada kekurangan lagi ini nanti dari situlah nanti kita evaluasi lagi Pak, mungkin tambahannya ini lagi nih Pak, karena biasa program itu kan nggak bisa 1 kali kita berpikir 1 kali biasanya nanti jalan terus kendalanya sini Pak, evaluasi kekurangannya sini Pak, ini yang perlu ini nanti lagi kita bicarakan dulu. Yang penting saya siap untuk seperti ini yang menjadi tarifnya supaya lebih banyak yang kita masuk. Lagi sekarang kan yang biasa mengelola akun Instagram sama Facebook kan selama ini saya Pak, dengan banyak kesibukan itu jadi Facebook sama Instagram juga kurang terlalu aktif. Makanya itu saya punya harapan nanti dari karyanya anak-anak itu langsung bisa tinggal upload jadi saya tidak perlu membuat lagi atau teman-teman yang lain gitu. Biar anak saja. Iya. Itu saja Pak mungkin untuk diskusi hari ini, dan saya berterima kasih sama Pak KS sudah mendukung secara moral dan material itu tadi terkait dengan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan juga bantuan. Termasuk itu juga kira-kira misalnya untuk katakan misalnya kira-kira untuk pengembangan kegiatan ini katakan misalnya dalam sebulan katakan dia menggunakan berapa juga misalnya supaya kita bisa dibuat kebetulannya kan rincian kegiatannya. Oke. Saya kira itu saja diskusi hari ini. Terima kasih atas waktu dan supportnya Pak. Mudah-mudahan karena kalau saya ini tidak menganggapnya hanya sekedar runtutan di program calon guru penggerak ini. Kalau saya maunya ini ya berkelanjutan. Jangan sampai nanti misalnya sudah dapat guru penggeraknya, kemudian hal-hal yang seperti nanti ditinggalkan karena statusnya sudah jadi guru penggerak. Malah kalau saya lebih ditingkatkan lagi supaya semua bisa merasakan keberadaan di sisa di sini kan. Bukan anak-anak teman-teman yang selama ini kan sudah ada. Teman-teman sudah mulai banyak terinspirasi, terbukti dengan kegiatan-kegiatan kita alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Selamat siang. Iya, saya mau lanjut diskusi dengan teman-teman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Wakil Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi hari ini. Jadi tujuan saya hari ini mengajak teman-teman berkumpul
saya ada tugas terakhir saya di calon guru penggerak ini tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, di sini ini kan program sudah saya buat, tapi saya nggak mungkin bisa menjalankan ini sendiri ataupun melaksanakan ini sendiri tanpa ada masukan atau saran dari teman-teman semua. Jadi di sini saya mau menyampaikan dulu program saya itu berjudul DigiArt atau Digital Artistry Through Apps, atau kalau bahasa Indonesianya itu berkarya seni digital menggunakan aplikasi kreatif. Nah, kalau kita lihat saat ini itu kan anak-anak memang tidak bisa terlepas dari gadget ya. Nah, maka dari itu hal tersebut yang memancing ide saya untuk membuat program ini, yang mana program ini tetap berkarya seni tapi dengan memanfaatkan aplikasi digital. Kemudian untuk program yang saya tawarkan ke anak-anak itu diantaranya ada videografi, fotografi, kemudian layout desain yang seperti saya bagikan juga sama teman-teman membuat desain di Canva. Nah, itu nanti juga saya ajak anak-anak untuk bisa membuat sebuah desain. Kemudian yang terakhir, kalau memang ketiganya itu anak-anak tidak memiliki bakat di situ, bisa menjadi aktornya atau menjadi talent di dalam video dari temannya tadi gitu. Jadi programnya itu membuat karya seni digital menggunakan aplikasi kreatif. Nah, di sini saya tidak semerta-merta ini loh program yang harus kalian lakukan, tapi saya juga mengajak anak-anak untuk menyampaikan apa yang dia sukai, kemudian memberikan opsi atau anak-anak diberi kesempatan untuk memilih gitu, untuk aplikasi ini. Nah, dari situ mungkin dari teman-teman memberi masukan terkait program ini, atau mungkin ada yang mau digali lebih lanjut tentang program ini. Jadi itu saya punya mimpi, kalau kan kita juga banyak kegiatan selama ini kan guru-guru diekskulkan gitu ya. Kalau ekskul tadi kan saya sudah komunikasi sama kepala sekolah. Program ini memang sebenarnya menarik dan bagus, tapi kalau untuk ekskul seperti yang kita ketahui mendatangkan anak-anak untuk kembali lagi ke sekolah itu kan susah. Jadi Bapak memberi kesempatan kalau memang ini bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya lanjutan dari pelajaran seni budaya. Kalau memang butuh waktu lebih banyak lagi, bisa diberi di Jumat gitu. Ya, kan awalnya ini kegiatan vaksin pula, jadi lanjutan dari kalau misalnya pelajaran di dalam seni budaya itu tidak tuntas, mereka bisa terus lanjutkan. Terus tadi Pak Kepala Sekolah juga memberi masukan, sebenarnya program ini juga bisa dilakukan berjangka entah 1 bulan gitu. Masih dalam lingkungan sekolah, jampuran ditambah bisa itu sudah harus sekolah setiap kali Jumat dari setiap itu pengembangan dan bakal dari situ itu secara yang menentukan di situ ya ditambah bahas balik teman-temannya ya maksudnya saya masih jam saya ditambahkan jamnya ada mungkin yang tidak ada yang memang dari sini saya cari bakat anak itu di asal terus ya makanya lagi kan perannya ada yang didatangkan kan itu kan sudah masuk ke tugas bakat ya kan memang di jam pertama itu kan yang pengembangan bakat dulunya tidak mesti harus olahraga ya terus ini saya seni mau tarikan ya sebenarnya itu kan sebenarnya bakat memang bisa masuk di situ atau mungkin bisa tanya apa ini backup juga terus saya santai gitu dengan bertanya ya dan ini kan program ini kan program memang tidak bisa langsung selesai pada satu kali, makanya program ini itu berjalan selama 1 tahun. Jadi di program 1 tahun karena memang kalau hanya merekam video yang ini kan mudah. Kalau nanti anak-anak ada yang berminat di video nanti diajari juga cara video. Kemudian kalau
kalau terlalu banyak geraknya itu nanti juga berimbas di ini kan juga perlu teori dulu, baru nanti praktek, kemudian baru ya terus membiarkan anak-anak setelah mendapatkan teori kemudian didemokan, dipraktekkan, baru nanti membebaskan mereka berkarya video itu. Makanya nanti saya mau pancing juga anak-anak, kira-kira video yang seperti apa yang ingin dibuat, apakah tentang video vlog tentang alam atau mungkin mereka kayak membuat tutorial. Kan banyak sebenarnya karya yang bisa dihasilkan dari yang terkait di fotografi juga nanti diajarin teknik pengambilan foto yang bagus. Apalagi sekarang pokoknya dari digital itu sebenarnya bisa menghasilkan uang. Sekarang kan foto, kalau mungkin teman-teman tahu ada foto orang yang mukanya jelek dijual di luar negeri laku dibayar dolar, itu sudah tahu infonya itu kan. Nah siapa tahu impian saya itu anak-anak bisa memanfaatkan itu gitu loh. Orang jelek foto yang unik, foto yang unik, yang itu pokoknya foto-foto kayak batu saya itu kalau misalnya di luar negeri dijual betul. Jadi itu yang ada itu yang dikasihnya anak-anak misalnya kamu ini mana aplikasinya dia? Aplikasi kreatif itu kan ini nanti dari handphone ada kan. Jadi nanti kan anak-anak diberi kesempatan dia mau memilih fotografi kah atau video kah atau desain. Nah nanti baru anak-anak kan kalau sudah memilih beberapa ini semua baru diarahkan, oh kalau untuk aplikasi foto pakai kamera biasa dulu. Setelah kamera biasa baru diarahkan, biasa kalau kamera itu kan pencahayaannya kurang, nah ditambahkan lagi aplikasi untuk editing foto, Lightroom misalnya. Terus untuk alat-alat ini tuh bisa dari kartu. Untuk alat-alat ini kan memang programnya saya mengambil berdasarkan aset, maksudnya yang dimiliki anak-anak dan yang dimiliki sekolah. Kemudian kalau HP kan hampir semua anak-anak punya. Nah nanti untuk yang tidak memiliki HP pasti itu bakat seninya ada, entah di bidang actingnya atau apa, dan dia bisa jadi model dari yang membuat video. Nah itu jadi untuk menyusun program itu memang kalau dalam program guru penggerak tidak boleh mencari kekurangan yang ada di sini. Misalnya kita nggak punya fasilitas kamera digital gitu ya jangan penuh program itu menggunakan kamera digital gitu. Terus misalnya memang kekayaan alam yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan, yaitu yang diolah. Jadi tidak boleh misalnya kita nggak punya ini jangan dipaksa diambil yang ada saja. Ya, jadi program ini insya Allah bisa dilakukan semua anak-anak, karena kalau foto dan video itu bisa menggunakan HP merek apapun. Dan anak-anak juga sudah memiliki HP, tinggal ini saja teknik pengambilannya, teknik pengambilan foto. Kemudian kalau desain ini kan kita punya Chromebook di sekolah. Nah itu bisa dimanfaatkan anak-anak yang suka membuat desain, kemudian membuat dia cuma postingan Instagram, tapi kalau dikemas dengan baik kan jadinya menarik gitu. Ini kita memanfaatkan Chromebook ada. Jadi anak tidak dituntut untuk membeli laptop begitu. Dan kalau desain menggunakan Canva pun ini bisa menggunakan HP. Ya, kemudian video anak-anak juga sering saya tanya aplikasi. Mereka lebih duluan tahu aplikasi-aplikasi yang kita tidak tahu, kayak Capcut, Snack Video, kemudian pemanfaatan TikTok. Nah, mereka kan lebih tahu. Jadi saya daripada mereka memanfaatkan ke hal-hal yang nggak penting daripada hal-hal yang tidak penting, ya saya arahkan ke sini. Mungkin ada masukan lagi untuk siswa ya aplikasi ini bisa sekali Bu. Nah makanya ini siapa tahu teman-teman nanti kan berminat, dan kalau ini saya laksanakan sendiri kayaknya saya terlalu berat, makanya saya butuh bantuan teman-teman. Nanti mungkin kan kemarin sudah diprogramkan untuk guru-guru ada 3 program, 1 program sudah terlaksana tentang PMM. Nah 2 program lagi itu kan tentang membuat presentasi kreatif dengan Canva. Kemudian ada juga membuat video kan kemarin. Jadi kayaknya ini klop begitu antara untuk guru
dan murid, jadi nanti teman-teman bisa membantu saya dalam pelaksanaan program ini. Ya, siswanya. Jadi nanti kita pokoknya sama-sama belajar, sama-sama menggali. Oh ternyata asik ya, ternyata kayaknya dulu hanya Bu Aziza yang bisa, ternyata saya bisa loh, biar gitu. Setelah mereka menjalani dan saya memimpikannya, berharapnya mereka juga bertanggung jawab dengan karyanya. Kalau mereka tetap konsisten dengan karyanya, insya Allah akan menghasilkan yang bagus. Tapi kalau cuma satu kali, Setidaknya anak-anak ada dasar. ya Tapi pasti anak suka Pusat nanti biasa bisa dikembangkan khusus satu di sini. Jadi kalau saya rasa program ini sangat menarik dan sangat perlu untuk perkembangan sekolah kita juga kan cuma tahu nanti bisa di sekolah lain dijadikan model. Kami jelas kami bisa membantu program Aziza itu bisa membantu karena ini memang kita juga kami belajar ya memang kita tidak bisa juga terlepas dari namanya IT, kita harus melihat gitu ya, harus melihat digital. Ada program Aziza itu kalau kita kasih bantu belajar sambil main. Siswa akan tertarik karena maksudnya hal yang menarik ya. Karena mereka suka yang dari kita. Kalau dipikir lebih baik kayaknya bikin daripada belajar. iya. Apalagi kan biasa orang memang suka itu apa? Iya. Yang penting toh yang kita lihat dulu terhadap siswanya yang mana betul-betul punya bakat. Nanti mereka akan dikasih main tetap menerima. Nanti dikasih pilihan kamu mau supaya yang mana Terus apalagi kan kalau untuk begini bisa juga diintegrasikan sama pelajarannya teman-teman semua, misalnya tentang proses TK atau untuk menjelaskan apa tentang misalnya bahasa daerah Tolaki ini kan menarik sekali kalau misalnya ada 3 bahasa begitu, ada bahasa Tolaki, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah kalau dijadikan konten itu kan sangat menarik, apalagi sekarang konten yang bervideo pendek banyak ditonton orang. Itu kan bahasa Inggris. Saya menarik ya saya. Selamat pagi dalam bahasa Tolaki. Nah, kemudian dilanjut bahasa Inggrisnya apa dan bahasa Indonesia apa kan bisa. bahasa Bugis juga Ya itu kan kalau mungkin untuk orang sini kan mungkin hal yang biasa, tapi kalau diketahui orang di luar Sulawesi kan wah ini menarik ternyata bahasanya. Ya itu kan informatif sekali. Itu kan keren juga, maksudnya menarik meskipun itu dalam konteks belajar atau pembelajaran, tapi anak-anak itu tidak terbebani dengan oh ini saya lagi belajar, saya dituntut dengan tugas ya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa mengapresiasi. Gitu sih harapan saya juga supaya ini bisa diterapkan di pelajaran juga. jadi YouTuber semuanya Ya. Jadi maksudnya itu kalau setiap dalam video yang sudah dibuat itu yang dibuat itu channel yang baru itu Nggak harus, maksudnya yang penting kalau mereka sudah membuat nanti untuk kita apresiasi, maksudnya biar diapresiasi sama teman-temannya akun sendiri gitu. ya bisa akun sendiri atau yang penting dia sudah selesai dulu videonya. Atau kenapa tidak pakai akun buat akun sekolah untuk YouTube? Oh akun sekolah ya, bagus sekali. Semuanya jadi semua sekolah apapun mulai dari dulu atau pokoknya yang Semuanya sekolah juga ya. Oke, semua kegiatan Jadi salah tersendiri gitu. lebih banyak. Oh, sebentar buka. semua di situ. YouTube sekolah ya. Terus sekolah. Selama ini memang YouTube sekolah itu kan YouTube, Instagram sama Facebook kan saya pegang. Nah, karena kondisi saya banyak kegiatan jadi itu terbengkalai begitu, makanya Jadi maksudnya kembali jadi itu kalau misalkan kalau SMS itu kan kita semua dari Instagram ataupun Facebook itu kita pegang semua. Kalau ada lagi program ini YouTube istilahnya bisa semua kita ngapain ya
Jadi tidak harus bayar juga dengan sesuatu membantu. Iya betul. Membantu. Itu memang salah satu juga kan selama ini memang semua yang kelola saya. Jadi mungkin dengan kegiatan ini atau berbagi dulu ke teman-teman bisa bantu saya untuk memenuhi konten yang ada di ini. Sekali Sekaligus sudah setidaknya juga kalau saat mengupload di tempat dulu kita untuk menjalankan yang sudah ini bagusnya dapatkan dari sini masyarakat. Ini kan juga salah satu promosi sekolah juga. Nanti kalau diakses orang, oh ternyata SMP 4 Lembaga itu ada dan aktif. Selalunya kita yang pertama selalunya yang terakhir. Nanti kita bangga bersama-sama, apalagi pokoknya segala sesuatu, pokoknya program ini itu kan selalu berjalan dengan lancar dan berhasil kalau kita berkolaborasi sama-sama. Pokoknya kerja sama tim lah. Ya, apalagi eranya sekarang kan bukan berkompetisi, bukan berarti sekarang bikin program sendiri, nggak ada begitu. Jadi ya ibaratnya kaki kalau cuma satu itu akan pincang. Jadi apapun butuh kolaborasi dan saya sangat berterima kasih atas ide dan masukan teman-teman untuk program ini, dan insya Allah semoga program ini berjalan lancar dan mari kita lakukan bersama-sama untuk memajukan sekolah kita tercinta yang meskipun jumlahnya sedikit tapi semoga bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman, sampai ketemu next time ya. Semangat yang terakhir Kak. Yang terakhir. Semoga sekolah ini banyak teman-teman lagi yang bisa masuk ke jurusan. Sukses selalu buat siswa. Ya, Semoga yang selanjutnya. amin. Juga Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Puasa nggak? Alhamdulillah. Jadi hari ini Bu Guru akan mengajak kalian berdiskusi dan kalian juga dibebaskan untuk berpendapat tentang aplikasi-aplikasi apa yang sering kalian gunakan, aplikasi yang kalian sukai. Nah, itu nanti kalian silahkan berpendapat dan menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Untuk yang pertama, ada yang Bu Guru ingin tanyakan, aplikasi apa yang sering kalian gunakan di HP kalian? TikTok. Ada kan siapa yang mau menyampaikan? Oke, ladies first ya, habis dia dulu. Aplikasi apa yang sering dipakai? TikTok, WA, Instagram, TikTok, WA, Instagram, sama Capcut. Yang paling disukai yang mana? Capcut. Kenapa? karena soalnya kalau kita lihat di situ baru sudah kita edit kita ya tadi Ya, kita upload di WA, di Instagram, di TikTok, baru kalau dandan langsung FYP dulu ya. Dulu kita kenal. Oke, jadi tadi dia menyampaikan kalau aplikasi yang sering dipakai itu TikTok, Capcut, Instagram, sama WA. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan? Semuanya. Arya apa aplikasinya yang sering dipakai? TikTok, select video, WA, Capcut, IG. Banyak ya? TikTok, snack video, IG, Capcut, Free Fire. Kalau yang paling disukai mana? Semuanya? Bisa jelaskan nggak kalau TikTok itu biasanya Anda pakai untuk apa? Terus IG, terus apa namanya? Free Fire. Itu coba diceritakan. Bisa diceritakan? lalu dulu Capcut atau apa? Yang sering dipakai apa? TikTok, Select video. snack video. Itu untuk apa kalau snack video? Bagus cerita yang panjang-panjang. Jadi kalau di snack video itu isinya video-video yang berdurasi agak panjang gitu. Oh, videonya tentang apa aja biasanya? Drama. Seram. Drama. Terus apa lagi? Ada pelajaran dari
Ya masukin ke bapak bisa ditulis itu. Kan biasanya kalau di TikTok sebelum masuk di TikTok itu kan ada pilihan pilih seni kan, hiburan, pendidikan atau yang macam-macam. Semuanya sapi. Oh semuanya yang pilih. Ada yang melakukan untuk pelajaran nggak? Nggak ada ya. Semuanya untuk apalagi siapa lagi yang mau ngasih tahu dulu ini? Ayo apa aja aplikasi yang sudah dipakai? Instagram, WA, TikTok, dan Free Fire. Kalau Free Fire itu apa? Main game. Kalau Instagramnya biasa untuk foto aja atau untuk bikin atau untuk apa? Kalau Instagram untuk berfoto. Foto selfie atau foto orang lain? Biasanya Orang lain. foto orang lain. Oke. Terus apa lagi siapa yang mau? Gimana Pak? Mau pakai? WA, Fire, ML. WA, Free Fire, ML. Kalau Free Fire sama Mobile Legends itu sama nggak? Enggak. Bedanya kenapa? Beda mau. Beda mau, beda senjata. Jadi kalau Mobile Legends sama Free Fire itu sama temanya kayak perang-perangan begitu. Iya, sama. Cuman bedanya di mana? Bedanya dia Legend yang ada senjata. Oh, bedanya sama senjata. Kenapa? Dia kenapa jurusnya? Tapi yang disuka yang mana? Fire. Kalau menggunakan Free Fire itu kalian mengeluarkan uang tidak? Bisa. Biasa kan dulu benar apa kayak orang beli cincin itu kalau cincin itu apa? Lain bukan dipakai Ya, judi untuk itu. sama Free Fire. Gimana? Pakai pulsa. Oh, jadi kalau FF sama ML itu pakai pulsa. Jadi nggak pakai yang gitu ya. Jadi aman ya. Aman tuh. Nggak perlu pengeluaran uang lagi ya. Tapi kalau kalian main FF sama ML itu, kira-kira keuntungannya apa? Jual aku. Jual akun? Jadi apa dia bisa dapat teman baru. Oh, bisa dapat teman baru. Tapi lagi show itu teman ngobrol. Jadi kalau untuk gamesnya itu keuntungannya untuk kalian bisa mendapatkan teman baru. Selain aplikasi game apa lagi yang bisa dipakai? Yang bisa dipakai WA. Terus apa lagi? Aplikasi apa lagi? IG itu. Oh, sama ya, hampir semuanya suka IG sama TikTok ya. Nah, biasanya cowok yang di Instagram sering foto atau video? Video, foto, story, share. Ada yang suka vlog nggak di sini? Ya, ada yang suka vlog? Kalaupun bukan vlog, hai guys, itu yang penting kalian jalan-jalan terus ada pemandangan, ada apa ya, sesuatu yang menarik di video kemudian diposting, itu biasanya bisa loh untuk dijadikan konten. Misalnya nih, kalian buat konten tentang sapuli, kan banyak orang-orang di luar ini yang tidak tahu sapuli. Misalnya di sapuli tiba-tiba ada air terjun begitu, kalian posting nanti viral kan, itu juga membantu orang lain mencari tahu isi yang ada di sapuli. Nah, itu nanti siapa tahu jadi viral. Nah, itu kan satu hal yang bisa membuat selain kalian memajukan pariwisata atau desa kalian juga banyak ditonton orang. Nah, sekarang kalian lihat di situ. Kalian tahu beberapa orang ini? Ricis, terus Eko Honda, terus Eko siapa? Muhammad. Kayak semua itu. Nah, ini berawal dari apa? YouTuber. Nah, sebenarnya kalian bisa ambil pelajaran dari beberapa YouTuber Indonesia dengan penghasilan miliaran rupiah ini supaya menginspirasi kalian. Daripada kalian buat foto-foto selfie kemudian tidak jelas, mending dipakai untuk hal yang lain. Nah, misalnya yang kita video, ambil saja video entah video kegiatan sehari-hari atau kalian
views, terus dapat penghasilan. Apakah ada yang menyukai videografi? Ada yang suka membuat video? Tidak ada yang suka? Terus apa yang disukai? Nonton video? Kenapa kalian hanya menjadi penonton tidak menjadi kreator? Jadi tahu. Nah, karena tidak tahu, nanti kita belajar sama-sama di kegiatan ini. Nah, sekarang yang mungkin mau tahu siapa yang suka, ini meskipun belum bisa, tapi suka membuat video. Boleh angkat tangan? Saya sering kok video tak bisa post di TikTok. Kenapa? Malas. Malas? Bukan dulu gitu. Video kayak papan sabun kayak kita video. Ya pokoknya video apapun, entah video lihat momen-momen TikTok. Gimana? Yang lain. Nah, 700 lebih itu tentang yang video. mengikuti 800. Nah itu kan sudah bisa dikembangkan. Ada yang bilang di forgot password nggak bisa. Di forgot passwordnya. Jadi videografi. Alasannya kenapa? Saya sudah sering berkreasi video Oke. Sebenarnya idenya bagus. Dia pergi kemana-mana. Nah, kalau kalian pergi kemana-mana itu jangan biarkan gambar itu apa ya? Berjalan atau hilang begitu saja. Abadikan momen yang ada di situ. Belum tentu dia sempat ke tempat yang dikunjungi rival. Makanya bagus idenya rival. Jadi rival kalau pergi berwisata atau pergi kemana-mana dia abadikan. Kemudian kalau misalnya sudah kamu ambil videonya, biasanya diupload di mana? Jadi kalau ketika kalian bikin videografi, kemudian ambil misalnya kalau rival kan lebih ke pemandangan alam. Nah itu bisa diupload ke beberapa media sosial itu. Kalau saya game, Kalau game, kenapa alasannya game? Pak, sering saya bikin konten. Oh, bagus. Berarti dari ngegame itu bisa dijadikan video kemudian diupload. Diupload di TikTok. Iya, di TikTok itu juga. Oh ya bagus. Saya sendiri lihat itu memang sih saya bingung ini maksudnya gimana ya, ada gamers duduk di depan sambil ayo sambil lihatkan tayangannya gitu. Nah kayak begitu bagus sekali juga diberikan konten. Jadi konten itu luas. Ayo ada teman-teman kalian yang memiliki ide yang sangat bagus, satunya tentang bikin video tapi tentang alam. Dan sekarang kita bikin konten baru bisa kita ambil waktu. Betul. Yang namanya apa ya, pemula itu pasti berintis dari bawah dulu, tidak langsung meledak, tidak langsung banyak. Memang namanya awal ya pasti sedikit-sedikit, tapi kalau lama-lama konten kita semakin menarik, kemudian karya kita semakin bagus, orang juga akan lebih sering nonton konten kalian. Kalau Arya berisiknya di mana? Di desain atau video atau di mana? Atau di foto atau semuanya? Di video tentang apa kalau di idenya Arya? Misalnya coba pribadi Sekali. kita bikin konten. Oh iya, Arya ini kan atlet berenang ya. Siapa tahu dari itu diajarin teknik berenang pertama kali di mana, kemudian cara pemanasan itu juga bagus. Sekarang aku mau tanya, kalau sehari-hari di dalam pembelajaran kalian pernah menggunakan HP? Menggunakan HP ya? Aplikasi apa yang digunakan? Canva, Quizzes, Google, WA untuk kirim kirim apa lagi? YouTube. Gampang kalau pakai apa dari kalau belajar. Ya gampang Pikir lagi kalau HP bisa tapi langsung bisa bergampang ini. Tergantung tugas-tugas yang susah. Jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk belajar ya.
Demikian video aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat dan sukses selalu.